kita dalam perjalanan ke kota Jakarta ya hari ini. Jadi besok kalian-kalian yang ingin memperbaiki Indonesia ini ya, agak jauh dikit. Kalian-kalian yang ingin memperbaiki Indonesia ini, ayo bersamai kita, membersamai kita besok jam 9.30 atau jam 10 ya, sekitar itu di gedung Kemdikdasmen Jalan Sudirman ya, Jakarta. Kita akan menanyakan ya, karena kami sudah menyurati ya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya, Pak Abdul Muti 2 minggu lalu ya, Senin 2 minggu lalu ya, untuk menanyakan fondasi aturan normatif maupun fondasi akademik kajian apa ya yang menyebabkan Ditjen Dikdasmen, tadi susah banget namanya ya, Ditjen Dikdasmen mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Horas Bang Subansian live lagi ya, surat keterangan penyetaraan ya, UTS Inserts yang merupakan kursus, entah itu kursus bahasa Inggris, entah itu kursus apa ya, disetarakan dengan ijazah SMK ya, oleh Ditjen Dikdasmen pada tahun sekitar Agustus 2019 ya, sampai detik ini ya, surat yang seharusnya sangat gampang untuk dijawab tersebut, sepertinya pejabat-pejabat di Kemdikdasmen ini kelimpungan ya, kebingungan untuk menjawab itu, padahal itu seharusnya hak rakyat untuk mengetahui. Karena surat keterangan itulah yang dipakai oleh Gibran untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Solo 2020 dan Wakil Presiden pada tahun 2024 ya. Jadi ayo kita ramaikan ya. Tentu ajakan ini bukan ajakan untuk anarkis ya. Ajakan ini kebersamaan yang damai ya, bukan untuk ajaran anarkis. Kita tidak boleh anarkis, kita manusia-manusia beradab dan beretika dan berpakaian pantas ya. Jadi jangan seperti Termul itu yang akan mengerahkan, kalau berani ya, mengerahkan 500 emak-emak berpakaian tidak pantas dengan CD dan BH ya. Jadi jangan seperti itu, harus berpakaian pantas, rapi ya, dan kita akan berorasi di sana ya. Kita akan meminta jawaban apa, kok sampai detik ini belum ada balasan, belum ada tanggapan atas surat kami oleh Ditjen Dikdasmen saat ini maupun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah ya. Saya tahu ya, Pak Abdul Muti ini bingung ya, apakah ini politik dan segala macam. Loh, ya ini tidak dikaitkan juga dengan politik, karena surat keterangan tersebut dipakai untuk proses pencalonan pejabat politik yang nggak mau ini ya bisa dikaitkan dengan politik. Tetapi ya, hak rakyat adalah mengetahui ya, hak setiap rakyat di Republik ini untuk mengetahui apakah Gibran itu lulus SMA atau enggak gitu ya, hak rakyat gitu. Jadi jangan dipasung hak rakyat itu, apalagi ya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini orang-orang yang seharusnya mengajari moralitas pada anak-anak ya, mengajarkan integritas, kejujuran gitu loh. Tetapi ya mereka bagaimana ini kalau nggak jujur, kan begitu ya. Kementerian yang seharusnya mengajarkan nilai-nilai moral kepada anak-anak pendidikan usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, harusnya hal seperti ini sangat sepele untuk dijawab ya. Bila surat keterangan tahun 2019, surat keterangan penyetaraan SMK yang diberikan oleh Dikdasmen kepada Gibran itu sesuai dengan aturan normatif, sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada yang berlaku di Kemdikdasmen ya. Tetapi ya kita sudah duga ya, sudah 2 minggu belum ada jawaban ya. Jawaban yang kita terima justru para termul komisaris itu yang mendesak supaya RRT ini ditersangkakan dan ditahan, supaya tidak ada lagi orang-orang yang berani mengungkit ijazah SMA atau SMK Gibran yang tidak ada itu gitu ya.
Mereka tahu kalau Iya teman-teman, kita telah melihat tadi sebuah cuplikan video yang dimana Bang Rismon Sianipar memberikan paparan melalui di media sosial saat beliau lagi live. Nah, dia memberikan satu pernyataan bahwa mereka akan melakukan persiapan-persiapan untuk besok, ya, untuk menghadirkan para pakar hukum, ya, untuk mempertanyakan mengenai ya dugaan ijazah palsu Pak Gibran yang saat ini yang sedang diperbincangkan di banyak kalangan media dan di masyarakat Indonesia juga. Nah teman-teman, sulit ya sekali ya, selama ini kita tahu bahwa sudah lama ya kasus ini terus diisu-isukan, dan namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan dan ujungnya. Nah, dikarenakan masih dalam pengkajian teman-teman ya, karena pertama-tama yang bisa membuat masyarakat Indonesia ya sangat meragukan ijazah ya, terkait ijazah Pak Gibran ini adalah karena ada isu-isu yang menyatakan bahwa beliau tidak memiliki ijazah asli ya SMA, namun dia hanya memiliki ya sertifikat kelulusan kursus. Nah, itu ada yang mengatakan bahwa itu sudah disetarakan dengan ijazah asli SMA. Nah, yang tim Rismon Sianipar dan teman-teman yang lain yang seperti tim Roy Suryo yang terus mempertanyakan persoalan ini, sejak kapan itu bisa dan dilakukan itu pengkajian ulang terhadap pakar-pakar yang tentu orang yang paham dengan masalah itu. Nah teman-teman, kita juga bisa melihat bagaimana ya tanggapan atau komentar para sahabat-sahabat netizen kita yang menonton video ini ya. Mereka juga di sini menyampaikan ya pendapat mereka bahwa ya jangan mundur ya kepada Bang Rismon ya. Ya, terbitkan kebebasan, surat keterangan kursus bisa disamakan dengan setara dengan ijazah SMA atau SMK ya. Ya, dibuktikan di sini mengatakan bahwa ya dibuktikan sejak kapan bisa disetarakan ya ijazah sertifikat kursus dengan ijazah SMA atau SMK. Ya, setahu kita teman-teman ya belum ada aturan seperti itu, dan belum ada juga ya undang-undang yang memperbolehkan seperti itu. Nah, itu yang poin-poin yang mereka terus harus tanyakan. Tentu mereka juga menghadirkan dari pihak KPU juga nanti teman-teman untuk memberikan keterangan seadanya ya, sebenar-benarnya. Ya, jujur sakit hati rakyat ya, kalau Gibran tidak mau minta maaf dan mundur ya. Masa sih ia ijazah gak punya tapi mau jadi wapres ya. Anak-anak muda di luar banyak sekali yang berijazah S1, S2 bahkan S3, apalagi SMA banyak sekali, tapi masih pada nganggur, belum dapat kerja. Itu pun ijazahnya asli Indonesia, bukan kaleng-kaleng. Apa kata dunia? Ya, apa kata ke dunia? Rakyat yang waras tidak akan mengakui Gibran sebagai wakil presiden saat ini. Ya, teman-teman, tentu kita sepikiran dalam hal ini. Ya, karena secara logika, ya, secara ya berpikir ya tidak bisa. Ya, kalau hanya memiliki sertifikat kursus yang dijadikan sebagai syarat utama untuk
menjadi pencalonan Wapres di tahun 2024 kemarin, dan itu dijadikan sebagai alat, ya. Dan tentu nilai-nilai demokrasi kita di negara Indonesia sangat tidak bisa diandalkan, teman-teman, ya, merusak. Dan tentu ini ada perlawanan hukum dan melanggar, ya, aturan-aturan hukum di negara kita sendiri, ya. Di sini Gibran sudah melanggar, ya, sudah melanggar. Namun, ya, rakyat cerdas pasti mendukung 100%, ya, penelitian Pak Rismon, ya, dan teman-teman yang lain. Ya, kalian orang baik yang peduli pada negara yang sedang dihancurkan oleh para penjahat. Nah, teman-teman, ya, tentu apa yang menjadi perjuangan mereka saat ini, ya, agar bangsa kita ini, ya, lepas dari tangan orang-orang yang ingin menghancurkan bangsa kita ini. Ya, kita berharap kalau itu nanti jadi, Gibran dimakzulkan, dan berharap ada orang baik yang benar-benar tepat di posisi sebagai Wapres nanti yang menggantikan beliau, dan mudah-mudahan, ya, negara kita menjadi negara yang lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya, teman-teman, ya. Ya. Tiba saatnya adili Jokowi dan makzulkan Gibran. Nah, tentu nanti dalam lanjutan kasus ini, kalau sudah di tahap persidangan, dan biarlah para penegak hukum yang bisa bertindak dalam kasus ini. Kita masyarakat Indonesia hanya memberikan aspirasi kita, ya, untuk menyampaikan kepada para penegak hukum dan kepada pemerintah kita agar mereka bisa mempertimbangkan hal ini, dan mudah-mudahan mereka bisa menanggapi dengan baik. Bang Rismon maju terus dan semangat, ya, kami rakyat Indonesia mendukung Abang. Semoga kebohongan, ya, kepalsuan ijazah Gibran ini semakin terbuka ke publik. Nah, ya, teman-teman, tentu kalau ini nanti hakim, ya, mengambil kesimpulan dan keputusan, tentu, ya, akan memberikan hasilnya juga akan kita dapatkan, teman-teman, ya. Nah, kita tahu, ya, Gibran saat ini adalah orang nomor 2 di negara kita, dan sebagai wakilnya Bapak Presiden Prabowo Subianto, dan tentu harus, ya, menjadi teladan, ya, bagi masyarakat Indonesia tentunya, ya. Ya, kenapa kita bisa menyampaikan hal ini? Karena seorang pemimpin sekelas Wapres itu bukan orang sembarangan sebenarnya, teman-teman. Tapi sayang sekali, ya, apa yang mereka perbuat, ya, terhadap bangsa kita saat ini adalah sangat merusak, ya, negeri ini dan merusak nama baik Indonesia di mata dunia. Oke, ya, teman-teman, ya. Oke, mantap, tepat, yang terhormat Bang DPR Rismon, ya, Sianipar, sekian, dan penelitian yang profesional agar jelas dan real, tidak melegalitas yang palsu, tidak jujur berdasarkan semua yang terlibat harus bertanggung jawab. Nah, nanti kita lihat, teman-teman, ya, kalau sudah terbongkar semua, dan kita berharap siapa pelaku dan dalam semua kasus ini, ya, yang terlibat untuk menutupi semua kasus ini, kita berharap agar mereka juga mendapat konsekuensi setimpal dengan perbuatan mereka ini, ya. Ya, oke. Ya, teman-teman, jika ingin menyampaikan satu pendapat atau tanggapan, ya, melalui video yang barusan kita lihat ini, silakan teman-teman berikan komentar Anda di dalam kolom video ini, ya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam waras.